Ya, sip. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai ya. Aduh, kok begini nih? Oh, ya. Bentar. Streamingnya udah kelihatan belum ya? Minta tolong cek. Streaming di YouTube-nya udah live. Udah live ya? Oke, sip. Kok di punya saya belum muncul ini? Aduh. Kok kali ini rada lewel ini komputer saya. Baik, kita mulai ya. Syukurlah. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak sudah hadir di sini ya. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik ya. Di mana kita akan bahas topik automatic backup via FTP ya. Dan yang di backup dalam hal ini adalah konfigurasi dari MikroTik ya. Nama saya Ahmad Mardiansyah dan nanti pada webinar ini saya akan dibantu oleh rekan saya Mas EN ya, Valevi. Panggilannya siapa? EN ya? Halo, Mas. EN aja mas, gak apa-apa. EN. Oh ya, sip ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang dibahas nanti kita akan bahas review beberapa prerequisite knowledge. Kemudian nanti akan bahas FTP protokol, seperti apa itu FTP protokol. Kemudian live practice ya. Kemudian apa namanya? FTP support dan MikroTik FTP support dan nanti ada live practice dari Mas apa namanya? N ya, gitu. Oke, seperti itu introduction. Ya, ini GLC. Kita bagi teman-teman yang baru join, kita namanya ini GLC, Garda Lintas Cakrawala. Kita base-nya di Bandung dan kerjaan kita training IT consulting. Kita ngerjain mikrotik, terutama ya, networking, sistem admin yang berbasisnya biasanya Linux dan kita software development ya, kita develop billing ya. Nama saya Ahmad Mardiansyah dan saya di Bandung ya. Saya pengguna Linux, pengguna mikrotik, banyak pengguna ya, pengguna FreeBSD, pengguna Cisco, pengguna PHP, MySQL, Postgres ya, Python. Oke, saya punya LinkedIn ya teman-teman. Kalau punya LinkedIn kita boleh connect ya. Saya senang sekali kalau connect dari teman-teman ya. Saya lebih senang punya teman banyak di LinkedIn ya. Karena saya juga banyak sekali request dari teman-teman dari di Facebook gitu ya, cuma nggak jelas juga tuh siapa gitu ya. Kadang namanya aneh-aneh gitu ya, jualan apalah gitu ya, trading inilah gitu ya. Itu saya suspicious ya kalau lewat Facebook gitu. Ada juga di Facebook, cuma enakan kita pakai LinkedIn ya, itu karena emang buat profesional kan.
Oke, tentang experience ya kita di beberapa negara ya kerjaannya muter-muter ya networking, sysadmin dan programming ya programming develop berbasiskan software gitu. Oke, kemudian webinar kita mulai webinar dari tahun 2010 ya. Zaman itu nggak ada Zoom, jadi kita pakai Illuminate dalam itu. Kemudian pakai Dim ya. Sekarang udah lumayan keren nih pakai apa? Zoom ya. Nah, teman-teman kalau pengen jadi apa presenter ya, silakan kontak kita, kasih tahu chat ke saya. Saya mau jadi presenter. Oke, mantap gitu. Itu tentang kita. Nah, tentang teman-teman tolong ya. Di sini ada wow, ada berapa nih? Hampir 20 men. Oh, mantap nih. 20 orang sudah join ya. Terima kasih banyak. Silakan ya share di grup chat. Dari mana aja ini datangnya ya gitu, backgroundnya siapa gitu ya, sekalian kita tahulah ini orang-orang dari mana kan. Biasanya kalau hari Kamis tuh ya dari Afrika, dari Eropa gitu ya, jarang sekali dari Amerika karena dia masih itu ya apa masih pagi-pagi banget gitu. Oke, silakan ya diperkenalkan diri Anda di grup chat ya, say hi kayak begitulah gitu ya. Oke, prerequisite ya paling tidak untuk mengerti material ini Anda sudah mengetahui computer networking, MikroTik admin ya. Oke, karena ini juga nggak nol banget gitu ya. Ya untuk some topics yes, kalau selain itu ya it's okay lah. Oke, jadi kita review ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ada hal yang bernama OC layer ya kan. Salah satu OC layer itu adalah layer 7 ya. Jadi mulai dari layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu layer 7 itu adalah yang apa diakses akses oleh user ya. Ya. Salah satunya itu adalah FTP yang kita bahas sekarang gitu. Jadi itu adalah protokol layer 7 aplikasi ya. Nah, kita tahu juga bahwa dalam hal berkomunikasi ya kita juga bahas ada yang namanya enkapsulasi. Jadi ada sebuah data dibungkus dengan data lain dengan data lain dengan data lain. Jadi proses itu disebut enkapsulasi. Nanti di setiap layer ya itu ada sebutannya sendiri, namanya PDU ya, yaitu protokol data unit gitu kan. Jadi di setiap begitu lepas dari layer 4 ya seperti ini kita tambahin layer 4 kan TCP itu namanya segmen atau datagram, kemudian nanti di layer 3 kita tambahin lagi namanya jadi paket, kemudian frame ya kan. Frame itu di layer 2. Jadi teman-teman kalau mau lihat itu masing-masing detail headernya itu seperti ini kan ya. Nah, ini bakalan berguna ketika kita troubleshooting tuh ya. Sama troubleshooting TCP juga gitu, kita harus pakai protokol analyzer, oke. Seperti Wireshark sehingga kita bisa lihat apa ini isi dalamnya kan gitu. Oke, kemudian ini layer 3 ya. Kita nanti akan bahas ya, bahas ini TCP. Jadi kita bakalan tahu tuh ya. Ini nih flag kayak begini ini kan flag. Ini ada flag, ada flag. Itu nanti kita akan bahas kelihatannya nanti ada yang request itu apa? TCP deep dive gitu ya. Jadi pengalaman kita sebagai network engineer, saya di telco gitu ya, nggak ngurusin TCP aja kan gitu. Kalau kita di network biasa kan cuma dua yang kita pakai ya nggak. Either TCP, UDP untuk layer 4 ya kan. Tapi kalau di telco itu ada satu lagi tambah, ada yang namanya SS7 ya kan. SS7 maupun yang tradisional itu kita pakai trace juga. Ataupun SS7, signaling number 7 yang berbasiskan IP, yaitu SIGTRAN ya kan gitu. Nah, nanti kita bahas orang kirim ini nanti dibalasnya pakai apa gitu ya. Oke, begitu ya tentang proses enkapsulasi dan header-headernya itu nanti akan kita bahas sendiri, namanya deep dive ya. Jadi ya memang ya itu topik advance sih dan sangat-sangat berguna sekali kalau Anda di apa udah di company ya gitu. Ya meskipun mungkin audiensnya nggak banyak, tapi yang topik advance kayak gitu tuh kepake banget kalau kita udah troubleshooting gitu ya, gitu. Anda sudah kerja selama beberapa tahun gitu, nah itu baru 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 kepake gitu. Kalau cuman sekedar piang ping pang pong gitu ya, nah, nggak terlalu lah gitu ya. Nah terus apa IP gitu, kemudian ini Ethernet header ya seperti ini. Jadi ini apa? Ini kan kita kalau Anda CCNA ya, Cisco kayak gitu ya, kan belajar kayak gini, three-way handshake gitu kan. Ya, itu nanti bakalan kelihatan tuh Pak ya, pada pada
pada saat ini troubleshooting. Kelihatan tuh. Nanti kita kirim dia segmennya nomor berapa gitu kan, ACK-nya nomor berapa gitu. Itu terus ada yang namanya algoritma window size. Kalau misalnya teman-teman research gitu ya, ada algoritma Reno, ada algoritma Tahu, ya kan? Itu. Nah, itu di layer 4 itu tadi ya. Oke, ini layer 2 contohnya kalau kita pakai WiFi seperti ini ya. Nah, jadi kalau Anda mau lihat ya, itu proses enkapsulasi itu panjang gitu ya. Jadi Anda ya kirim data hello, jadi Anda kirim di WhatsApp itu hello gitu ya. Tetapi Anda kirim itu mulai dari sini sampai segini gitu ya. Panjang banget. Gitu. Belum lagi kalau Anda pakai MPLS, tambah panjang lagi, ya kan? Ya, jadi satu kotak di sini itu adalah 1 byte ya gitu. Nah, ini 1 byte gitu ya. Nah, bayangin tuh ya. Jadi kalau Anda cuma ngirim yes gitu ya di WhatsApp tuh ya rugi gitu ya. Lebih banyak headernya daripada isinya ya kan. Jadi sekitar 20%, 30 apa? Saya sendiri belum pernah ngukur ya. Cuman orang-orang sana udah ngukur kan, ngapain kita ngukur lagi ya kan? Dia sendiri dari pengukuran itu dia bilang 10% sampai bahkan sampai 30% traffic itu isinya header doang. Ya gitulah gitu. Ya itulah signaling kita sebenarnya ya kan. Jadi kalau kita ngomong di telekomunikasi itu ada yang namanya signaling ya TCP, IP ya, kemudian Ethernet ya itu signaling gitu ya. Dan data kita yang mana ya itu yang di data yang di dalam yang dienkapsulasi itu oleh mereka. Ya kan sampai sini kita udah tahu ya. Kemudian nanti ada FTP ya. FTP itu File Transfer Protocol ya. Awalnya ditulis tahun 1980 ya kan. Nih 80 dia udah nulis men nih. Jadi sebenarnya saya ada yang nanya, teknologi di jaringan Anda apa perangkat yang paling lama yang Anda di jaringan Anda? Oh, perangkat saya ada di tahun 2005 gitu, saya beli switch gitu ya. Oh, yang ini komputer dibeli tahun 2010 gitu kan. Ada lagi sebenarnya yang teknologi paling tua, apa itu? IP. Ya, FTP gitu ya. FTP itu teknologi lama banget gitu ya, tapi keren sampai sekarang masih kita pakai, ya kan? Ya toh, konsep port gitu. TCP, IP itu pakai 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 teknologi lama itu. RFC-nya kalau Anda baca ya, itu ditulis tahun 80-an ya. Saya baru lahir waktu itu kan gitu ya. Anda mungkin yang baru-baru ini juga masih ngawang-ngawang juga ya kapan gua lahir. Dari orang yang mana. Nah, jadi dia udah mikir gitu ya. Dan sampai kerennya dia bikin desain, sampai sekarang kita masih pakai kan IP address itu kan. Ya, jadi orang dulu tuh keren-keren ya di tengah keterbatasan mana ada flash disk zaman itu kan tahun 80-an. Komputer juga masih pakai disket gitu ya. Tapi dia udah mikir gitu ya bikin protokol kan. Ya, gitu. Salah satunya ya ini FTP. Ini protokol buat file transfer ya. Jadi zaman dulu kan nggak enak tuh, nggak enak banget kan kita pakai disket ya. Teman-teman ngerti disket ya, yang baru-baru mungkin baru ngebayang. Yang pernah pegang disket ya udah tahu umurnya berapa. Oke, disket saya yang gede itu ya, yang 5 inch itu. Eh, ya 5 inch ya. Itu udah panjang, sering jamuran lagi. Oh, begitu dimasukin ke floppy itu ger 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 gitu. Gitulah ya. Ya itu plain text ya. Jadi dia bikin jaringan ya, ngapain ngopi-ngopi pakai disket gitu kan. Nah, pakai ini aja gitu kan. Nah, dia modelnya client server ya kan. Nah, pakai protokol TCP NOR 21, modenya itu ada dua, aktif dan pasif ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat ya, saya senang kalau ngejelasin tuh langsung ke barangnya deh. Ya, tapi itu bahasa Inggris ya, iya iyalah gitu kan. Nah, ini RFC-nya bos gitu ya. Jadi di sini ada yang tadi TKJ itu ya. Nah, makanya ya teman-teman ya, please ya. Kalau misalkan IP ya, ini IP. Dulu kan masih diajarin tuh ya, kita ngajarin orang ada kelas A, B, dan C. Itu nggak ada lagi Pak gitu ya. Oh ini nggak ada slide-nya ya. Itu sudah nggak ada lagi barang itu ya. Karena kita udah pakai VLSM, Variable Length Subnet Mask. Dengan adanya VLSM, kita bisa pakai CIDR, Classless Inter Domain Routing. Jadi nggak ada lagi tuh kelas A, kelas B, kelas C itu nggak ada lagi gitu.
Nah, ini cerita tentang FTP ya. Kita bisa lihat di sini ada terminologinya. Ya, jadi kita bahas RFC gitu ya, cara baca RFC. Tapi kan panjang gitu. Ya, justru inilah yang inti dari teknologi itu ya di sini gitu kan. Oke, jadi eh, ya di sini ada server, ada file system. Nah, FTP model seperti ini ya. Jadi ada FTP commands, kemudian ada data gitu. Jadi sebenarnya yang namanya FTP itu didesain dia ada dua arah kayak begini gitu ya. Jadi ini ada yang di sebelah sini ada yang server, yang sebelah sini ada yang client ya kan gitu ya. Nah, mereka saling terhubung dengan jaringan gitu. Nah, ini nanti kok ada dua gitu. Biasanya kan cuma ada satu. Nah, ini uniknya FTP itu kayak gitu ya. Jadi jaringan data sama jaringan komen itu portnya beda. Gitu, Bos. Ya. Jadi kan ada jadi gini, teman-teman kalau misalnya belajar jaringan langsung ke RFC gitu ya. Jadi kan ada tuh orang yang sok-sokan gitu ya, gue lihat di jaringannya gitu kan. Sebenarnya nggak susah-susah amat tuh ya, nggak perlu bikin buku. Anda baca RFC aja, udah beres tuh, ngerti ya kan. Ya saya dulu kepaksa juga belajar di RFC karena kalau di telco ya, kita harus stick on rules gitu kan ya. Jadi di telco itu kan kita pakai standar. Standarnya apa? Standar GSM. Itu beda lagi standarnya, men. Kalau di sini kan kita pakai RFC sekian gitu ya. Kalau di sana enggak, GSM rilis sekian gitu ya. Rilis 99 itu misalkan. Ya lu harus ini. Jadi gue dulu di sebuah vendor telekomunikasi, ya vendor ini harus bisa ngomong dengan vendor itu format sekian 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 gitu. Oke. Nah, sama juga kalau FTP seperti ini ya. Jadi kita tahulah ya antara FTP server dan client modelnya seperti apa. Oke, seperti ini kita bisa lihat bahwa nah di sini ada encodingnya ya. Ada yang ASCII. Nah, ini kalau kita mau pakai kita simpan apa ngirim kirim file teks ya. Zaman dulu kan file teks itu banyak banget ya kan. Terus ada yang encodingnya ABCDIC untuk IBM ya. Kalau misalkan image itu ya berarti kita pakai binary nanti ya. Nah, terus ya, RFC-nya panjang nih. Ya, kita cari yang ada gambarnya aja gitu kan. Nah, ini block header. Oke. Kemudian data port. Nah, ini dia ya. Dan file apa? Command-command dia. Ya, jadi ada delete, ada list, ya, ada FTP reply. Ya, saya rasa ini nggak terlalu banyak ya. Nggak ada gambar lain selain yang tadi. Jadi isinya itu apa namanya? Nah, ini dia FTP commands yang dari zaman awal itu. Oke. Dan seperti inilah ya apa FTP command-nya. Apa protokol FTP. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya updated by ya kan. Itu jadi protokol FTP ini kan ditulis tahun 85 ya kan gitu. IP itu ditulis tahun 81 ya. Nah, jadi nanti protokol ini direvisi gitu. Nah, awal tuh ditulis tahun 765. Bukan tahun lagi. Kodenya 765 ya kan. Aduh, kita buka. Nah, ini yang versi awal lagi gitu ya dan FTP itu di sini nggak ada pakai basisnya IP gitu ya. Nah, ya kan. Nanti kita bisa lihat di sini di RFC 2228. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada security extension. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, FTP itu adalah plain text ya. Ya zaman dulu nggak boro-boro mikirin apa? Mikirin encryption segala macam gitu. Kagak sempet gitu ya. Yang penting apa? File gua kekirim kan gitu ya. Siapa yang lagi mau hacking-hacking kayak zaman dulu gitu kan. Nah, sekarang ya direvisi ya. Oh, ini dia. Dan ini sekarang sudah ada yang namanya virtual host ya. Wah, keren juga nih. Jadi dia nanti bisa seperti ini apa namanya kayak FTP gitu, HTTP gitu ya. Ya, jadi ya ini saya belum baca juga nih dan di server yang saya pakai di Pure FTPD yang saya pakai
eh, dia belum ada fasilitas gitu. Jadi kalau ada tuh kan misalkan satu IP address dia punya hostnya macam-macam kan kayak hosting gitu kan. Nah, kalau FTP dia belum bisa sampai ke level virtual domain kayak gitu. Jadi ya begitu FTP ya dia masuknya ke direktori mana nih gitu kan. Sama juga SSH. SSH juga belum ada kayak virtualnya gitu. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, itu tadi ya tentang FTP. Tadi FTP itu kita jadi gini, ada dua mode terutama ya, ada aktif, ada pasif. Nah, kalau ini ada server, ini ada client gitu ya. Nah, kalau active mode ya, jadi si client akan inisialisasi ke server ya nggak. Nah, servernya itu juga nanti secara aktif akan menghubungi client gitu. Nah, ini nggak bakalan bisa kalau kita ada NAT gitu ya. Nah, NAT ini kagak bisa nih yang aktif. Nah, maunya gimana? Pakainya yang pasif gitu. Jadi, secara apa? Ini aktif yang aktif kayak gini. Kalau yang pasif itu misalkan ini server, ini client. Jadi, dari klien bikin sambungan ke server. Nah, nanti dalam sambungan yang sama ya. Nanti kalau misalnya Anda bikin Wireshark, itu kan ada stream, nomor streamnya ya. Nah, streamnya tuh tetap pakai stream yang sama. Jadi dia sama sekali nggak buat koneksi baru gitu. Oke. Jadi di sini di port 21 gitu. Nah, udah di situ aja gitu. Oke, itu ya. Jadi terutama terutama apa tadi untuk troubleshooting gitu ya. Terutama ini yang ini apa aktif itu. Jadi kadang sering saya lihat tuh FTP kok nggak bisa koneksi. Ya iyalah lu pakai mode aktif kan gitu. Terus dibalik NAT pula gitu. Nah, itu susah. Nah, terus nanti kalau FTP sudah ada security extension ya. Security extension. Nah, itu tuh susah nanti dibalik NAT-nya karena nanti begitu dia model enkripsi dia kan harus pakai IP yang real ya kan. Padahal kalau FTP-nya ditaruh di balik NAT ya kan, itu kan IP-nya jadi beda tuh ya. Itu bikin masalah tuh ya. Makanya NAT itu cuma teknologi antara. Jadi karena IP address itu kepepet ya kita pakai NAT gitu loh. Jadi NAT jangan apa-apa NAT, jangan apa-apa NAT. Jadi antara ruangan satu ke ruangan lain tuh pakai NAT gitu ya. Saya pernah ada project di universitas tertentu gede juga ya. Ya mungkin orangnya juga gak ngerti gitu kan. Apa-apa di NAT gitu. Jadi IP address di tiap ruangan tuh sama. 192.168.1.0/24 ya kan. Nanti di keluar mana di NAT lagi. Terus sama router depannya di NAT lagi gitu. Alamak gitu kan. Jelek kali gitu ya. Iya kalau jaringannya internal ngapain lu pakai NAT ya kan? NAT itu dilakukan kalau dari IP private ke IP publik udah gitu. Ini kan sama-sama IP private semua kan 10 bla 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 192.168 bla 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 ya kan? Ngapain lu pakai NAT? Aduh, itulah orang Indonesia tuh ya dibilangin tuh enggak mau gitu kan. Nah, FTP stack. Jadi dari apa? Dari kita kita buat ya si FTP-nya itu. Jadi dari protokol tadi itu kan dia cuman isinya tulisan tuh, ya kan? Oh harusnya begini gini gini gini. Nah sama programmer dibuat programnya gitu. Nah berarti yang namanya client server berarti ada versi server, versi client ya kan? Nah untuk versi server kita bisa pakai pure FTPD, WS FTPD ini yang dulu sering banget gue dihack gitu ya. Dulu tahun 2000-an gue bikin FTP server, FTP servernya di hack orang gitu, dimasukin macam-macam gitu. Ya ada bug di situlah gitu ya. Dulu pakai Slackware Linux ya. Apa? Pakai Red Hat Linux gitu. Ya, terus juga pakai Slackware 8 gitu ya. Zaman dulu banget ya. Ya macam-macam ya. Nah, ada yang namanya VS FTPD itu yang punyanya Red Hat ya, VS FTPD ya. VS itu apa Pak? Very secure. Wah, namanya mengintimidasi sekali gitu ya buat orang nyoba-nyoba gitu. Oke, nah untuk klien macam-macam. Ada pakai CLI ya, ini pakai FTP atau pakai MC ya. Ini MC itu Midnight Commander di Linux. Untuk GUI itu bisa kita pakai FileZilla, WinSCP. Wah lah, sekarang udah banyak itu GUI-nya. Nah, bahkan Windows Explorer juga bisa jadi GUI-nya gitu ya. Di Mac tuh juga ada gitu. Jadi nggak perlu ini protokol orang banyak lah gitu ya. Disupport oleh banyak banyak hal gitu.
gitu. Ya, cuman tadi itu ya, biasanya kalau FTP yang asli itu dia menggunakan ini apa? Menggunakan plain text ya. Jadi ada awalnya dia pakai FTP. Nah, untuk versi enkripsinya dia pakai FTPS. Oke, nah ini pakai enkripsi. Nah, ini portnya beda. Ini pakai port 21, ini saya lupa nih port berapa. Nah, terus ada juga yang namanya SFTP. Nah, ini dia pakai portnya SSH, berarti 22 gitu. Jadi SSH zaman dulu kan untuk secure shell, jadi namanya shell ya. Shell itu kan artinya di operating system adalah tempat untuk kita ngetik komen kan gitu. Lah ini remote shell, jadi shell ini dari jarak jauh. Jadi artinya kita bisa ngakses shell dari jarak jauh gitu kan gitu. Awalnya SSH itu seperti itu ya, secure shell SSH, ya kan? Secure shell ini. Oke, dia pakai port 22. Nah, daripada gue bikin ini kan, bikin apa coding lagi gitu ya, kayak begini, mending ini ada SSH kita tumpangin aja sehingga dia bisa transfer file. Nah, kan gitu. Oh iya, enak banget gitu kan. Nah, jadi untuk transfer file kita bisa pakai FTP, FTPS atau SFTP. Itu beda-beda ya semua gitu. Meskipun ada nama FTP-nya. Oh, terus satu lagi tuh ya, kalau kita Cisco ya, orang-orang Cisco demen banget tuh ya. Apa namanya? TFTP ya kan? Ayo ngaku siapa yang Cisco di sini ya? Ya, yang ngajar CCNA ya kan? TFTP. Nah, itu FTP juga tapi kagak pakai username password, lu langsung apa upload aja gitu. Oke. Nah, terus ya support MikroTik FTP support ya. Jadi kalau Anda punya MikroTik support FTP ya karena itu protokol lama banget lah gitu kan. Orang-orang pakai banyak ya kan. Nah, support MikroTik pada FTP pada hal apa saja ya. Pertama di sisi server ya. Jadi nanti Anda ke menu IP service, nah nyalain tuh FTP. Jadi si MikroTik bisa jadi FTP server dong. Iya. Kita bisa upload lagu-lagu dan film dong di sana. Iya. Kalau harddisknya cukup, ya kan? Yo, kalau gitu tinggal dicolokin aja harddisk yang gede. Oh, beres, bisa. Oke, terus ada yang namanya FTP client ya. Nah, ini pakai CLI. Jadi Anda buka terminal di apa? Di MikroTik ini ROS ini ya, ROS ya kan, ROS terus nanti ini internet ya kan. Nah terus di sini ada FTP server ya enggak. Nah ya udah, nah nanti di sini ada bikin terminalnya connect ke situ set gitu loh. Oh di sini ada yang chatting, oke, baru not active mode, oke ya. Tapi kalau tunnel bisa nggak? Ya itu tadi ya, sebaiknya sih pakai apa ya kalau misalnya mau pakai aktif itu harus IP address ketemu IP address langsung, nggak ada translation in between. Kalau drag drop files di MikroTik apakah menggunakan protokol FTP? Tidak ya, jadi dia pakai Winbox. Winbox itu pakai nomor sendiri kan ya. Jadi ini router OS ya kan. Nah, ini Anda internet ya kan. Nah, dan nanti pakai 8 aku sering keliru nomor itu. 8291 ya. 8291 ya bener ya. Port 8291 ini Winbox lu di sini. Winbox ya kan. Nah, connect ke situ. Bener ya 8291 ya. Udah, dia nanti pakai protokol 8291, kagak pakai FTP ya. Jadi beda ya, beda jalur. Oke, itu tadi tentang support FTP pada MikroTik, pada router OS ya. Dan untuk selanjutnya nanti dibahas oleh Mas EN ya. Oke, bagi teman-teman sekalian nih dari saya bagian saya sudah cukup ya. Nanti saya akan tambahkan, kelihatannya saya lupa nambahin beberapa deh di situ. Oke, teman-teman ya kalau misalkan punya feedback, ada topik yang mau dibahas, silahkan klik linknya ya. Terus untuk event ya, nanti akan ditulis di website GLC. Kita juga punya Facebook page, slide akan di-upload di SlideShare.
Untuk Discord juga kita ada, tapi untuk bahasa Indonesia. Untuk recording akan diupload di YouTube di channel JLC Networks. Oke, begitu teman-teman. Silakan untuk Mas En, bisa di-share screen-nya. Silakan. Halo. Mana ini orangnya? Bisa dilihat, Pak. Oke, ya. Saya bisa lihat teman-teman bagaimana? Oke, sorry ini rada telat ya. Ya, bisa semua ya, bisa lihat aman. Oke, lanjut silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Ahmad Mardiansyah sudah memberikan waktunya. Sebelum kita masuk ke topik materi, kita perkenalan diri dulu ya. Nggak Abdul rasanya kalau belum perkenalan. Yang pertama, nama saya Anva Levi. Saya asli dari Kalimantan Selatan. Saya tinggal sekarang di Riau sekarang, tapi kantor di Solo. Karena baru menikah kan, jadi saya WFH dulu di Riau. Jadi kerjaan cuma ya remote-remote aja lah. Kemudian Mikrotik Certificate saya, alhamdulillah saya udah punya MT Cine. Kemudian profesi saya sebagai penulis e-book. Jadi beberapa e-book mengenai mikrotik yang apa best practice saya tulis sedemikian rupa dan saya tulis di internet. Kadang-kadang saya juga posting di blog pribadi saya. Kemudian profesi saya yang kedua itu adalah NOC. Saya bekerja di salah satu ISP di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah profesi saya freelancer. Kemudian website pribadi saya bisa dilihat di http://banjarmasin.blogspot.co.id dan ada website komersil saya di http://booksenio.web.id. Email saya kalau nanti mau kontak atau tanya-tanya bisa di npalepi@cinok.co.id atau bisa lewat WA saya bisa lewat WA atau Telegram. Oke, udah dulu perkenalannya. Kemudian yang pertama kita bahas dulu apa itu scripting. Nah, jadi scripting itu beberapa bagian. Ini ada 4 part saya bagi. Yang pertama nanti kita akan bahas scripting di RouterOS, yaitu teknik yang digunakan untuk mengotomatisasi perintah. Yang kedua ada scripting di RouterOS, yaitu teknik penulisannya mirip seperti bahasa pemrograman apa sih? Gitu. Nah, yang ketiga, scripting di RouterOS itu sebenarnya bukan bahasa pemrogramannya. Nanti kita akan bahas juga. Yang terakhir, scripting di RouterOS itu juga sangat powerful ya, juga bisa dijalankan berdasarkan event. Nah, baik kita bahas yang pertama dulu. Jadi kalau misalkan kita belajar scripting, itu pada dasarnya harusnya sih kita harus ngerti config-nya dulu ya. Jadi config-nya betul dulu, baru nanti kita belajar scripting gitu lah. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang masih belajar untuk masih belum paham mengenai scripting, kita bisa memulainya dengan hal yang sederhana dulu. Oke, yang pertama, contoh scripting 1. Misalnya saya ingin menghapus seluruh address list. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan scripting? Kita bisa buka terminal. Kebetulan saya punya di sebelah kiri itu ada address list ya, ada sekitar 40 item di sebelah kiri yang ada tanda panah warna merah itu. Saya ingin menghapus semuanya, seluruh item itu menggunakan script. Nah, saya buka terminal, kemudian saya ketikkan perintah, saya masuk dulu di address list ya. Jadi perintahnya IP firewall address list, kemudian saya remove, habis itu saya buka siku find titik koma, nanti akan terdelete, maka perintah tersebut akan mencari semua yang ada di tabel address list. Jadi saya mau akhirnya address list itu IP yang semua ada di address list itu akan terhapus semuanya ya. Jadi nggak terkecuali gitu. Itu yang pertama. Jadi dengan kita perintah remove saja, dengan menggunakan remove find kita sudah bisa menghapus seluruh address list. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentar, sorry slide-nya agak berantakan sedikit ya. Sampai mana tadi kita? Yang kedua kita bisa menggunakan
scripting contoh nomor 2 yaitu menghapus rule filter berdasarkan komen. Nah, jadi misalnya saya punya rules ada 2 ya di filter rule dengan komennya adalah rule blokir DNS. Nah, saya bisa menghapus rules yang ada komen yang saya inginkan gitu. Jadi kita masuk aja IP firewall filter remove find, artinya kita akan cari berdasarkan komen rule blokir DNS. Nah, artinya seluruh yang rules yang ada komen rule blokir DNS-nya maka akan terhapus gitu loh. Kalau tadi yang pertama kita menghapus semuanya, kini kita menghapus berdasarkan komentarnya gitu loh. Jadi berdasarkan komen ya gitu. Ah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu tekniknya. Terus yang kedua adalah teknik penulisannya apakah mirip seperti bahasa pemrograman? Baik. Nah, jadi scripting itu menggunakan bahasa pemrograman juga ya, sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Dasar-dasarnya sama, ada variabel, ada operator aritmatika, ada true and false, ada for and while, ada kondisi persyaratan bersyarat. Yang pertama adalah variabel dulu. Jadi variabel itu rata-rata sama ya setiap bahasa pemrograman. Kalau di bahasa pemrograman ada variabel, di PHP ada variabel, maka di scripting RouterOS juga ada variabel. Nah, misalkan kita membuat variabel, cara membuat variabel di Mikrotik adalah lokal, terus kemudian variabelnya apa, kata, dan isinya apa. Nah, kebetulan di sini isinya adalah siapa sih gitu. Nah, kemudian kita pengen menampilkan nih, jadi perintahnya menggunakan put, .2 put, terus kita panggil variabelnya. Variabelnya apa? Kata. Nah, gitu. Tapi kalau yang pertama ini nggak bisa. Kenapa? Karena variabelnya masih lokal untuk dia sendiri. Nah, yang bisa itu kita menggunakan global. Meskipun sebenarnya pakai lokal juga ya, gitu. Nah, kita pakai global ya. Jadi, misalkan, Mas En. Halo? Mas, ini ada Ya. request, bisa nggak cuma slide-nya aja, jadi ribbon atau apa segala macam nggak perlu ditayangkan. Ribbon apa itu Mas maksudnya? Ribbon yang di atas itu kan apa? Jadi bisa nggak layarnya diperbesar, jadi cuma display slide-nya aja gitu. Oh gitu ya, maksudnya gini. Nah, gitulah, mantap. Oke, nggak kelihatan tadi ya. Mohon maaf nggak. Ya, Sorry, grogi soalnya. ya nggak apa-apa. Lanjut, Ah, lanjut. lanjut. Jadi misalkan kita lanjut ya. Tadi ada variabel lokal. Nah, kita coba variabel global. Nah, jadi variabel global itu sama aja sih, sama aja caranya buat variabel. Jadi variabel global, terus global, terus kita bikin variabel huruf. Nah, yang huruf itu berisi A, B, C, D, E. Nah, terus kita pengen tampilkan nih dengan perintah put variabel huruf. Nah, kan begitu huruf, akhirnya nanti di layar kita akan muncul A, B, C, D, E. Artinya variabel huruf itu berhasil kita tampilkan di layar gitu. Jadi put itu sebenarnya untuk menampilkan ya. Ini cocok sekali buat para pemula yang ingin belajar scripting mengenai variabel lokal dan global gitu. Selanjutnya adalah operator aritmatika. Nah, di scripting Mikrotik juga support juga menggunakan aritmatika. Jadi kita bisa menggunakan operator tambah, kurang, kali, bagi, persen, dan sebagainya. Misalnya di sini ada .2 put 3 tambah 4 sama dengan berapa? 7. Nah, artinya Mikrotik kita suruh ngitung 3 tambah 4, 7. Nah, muncul ya 7 ya, contohnya di sini. Terus kita bisa juga melakukan pengurangan. 1 kurang 6 artinya min 5 gitu kan. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, terus 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak banget operator aritmatika, rata-rata semua support di sini. Ya, mirip-mirip seperti bahasa pemrograman lain lah. Cuma cuma teknik penulisannya aja yang agak sedikit berbeda. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan true and false. Nah, kalau dulu teman-teman pernah kuliah belajar atau di SMK jurusan RPL pasti kenal banget nih true and false, benar dan salah gitu. Kita juga bisa bikin apakah 3 lebih kecil daripada 4? Nah, jawabannya true. Nah, berarti benar. Apakah 5 lebih kecil daripada 4? Jawabannya salah, artinya false. Intinya nggak jauh-jauh dari true and false gitu. Benar salah benar, benar salah benar salah.
Terus yang paling terakhir ini, apakah keren sama dengan keren? Ini maksudnya dia akan membandingkan isinya ya. Jadi string keren itu apakah sama dengan string keren? Jawabannya true juga gitu. Ini yang paling bawah ya. Jadi kalau misalkan di bawah sini ya. Nah, oke, sekarang kita selanjutnya adalah kondisi pernyataan bersyarat. Nah, ini seperti kita ingin mengkondisikan ya. Jadi ada dulu kalau dulu belajar scripting juga bahasa pemrograman if then else, ini juga mirip. Nah, kita akan contohkan di sini. Misalnya di sini ada 2 Ethernet, yang mana satu Ethernet itu statusnya enable, yang satunya disable. Nah, berarti ada 2 hal yang berbeda ya. Jadi satunya statusnya masih disable, satunya masih statusnya enable. Di sini ada tulisannya X enable, disable, yang jalannya enable-nya adalah R di Ether 1. Nah, kita bikin nih kondisi. If jika interface-nya itu get LAN-nya disable sama dengan yes, terus kita akan suruh nih do. Do artinya lakukan hidupkan interface enable Ether 2. Nah, artinya kita bisa menyuruh ya gitu. Interface get jika interface get Ether LAN disable itu sama dengan yes, maka kita suruh dia menenablekan interface di Ether 2 LAN itu. Nah, jadi mudah ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kalau seandainya interface kita lagi mati dan ternyata ada yang iseng nih nge-disable interface kita bisa bikin nanti scripting di sini. Jadi nanti Mikrotiknya sendiri yang mengenablekan interface Ether 2 LAN tersebut. Oke, ini yang kondisi pernyataan bersyarat. Kita lanjut. Perulangan. Nah, jadi Mikrotik juga support perulangan ya. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya. For X from 1 to sama dengan 10. Do .2 put cetak gitu. Artinya bahasa sederhananya gini aja lah. Saya ingin menyuruh melakukan perulangan. X itu startnya ya. Jadi from 1 dari 1 sampai dengan 10. Kemudian kita akan cetak ini terus menambahkan X tadi. Jadi dihitung dari 1 sampai 10 gitu. Sederhananya seperti itu aja lah dulu. Jadi dari cetak. Jadi ketika kita enter, maka akan tampil semua dari cetak 1, cetak 2, cetak 3, cetak 4, cetak 5, cetak 6, cetak 7, cetak 8 sampai 10. Nah, jadi kita juga bisa melakukan perulangan nih di sini gitu. Nah, jadi mohon maaf ya agak belepotan sedikit menjelaskannya karena saya juga termasuk baru belajar juga di bahasa scripting ini ya gitu loh. Kalau perulangan sih saya jarang pakai gitu loh. Tapi kalau perulangan ini sering juga dipakai. Biasanya sih kalau saya lihat di jaringan biasanya ini buat apa ya? Contohnya saya mau buat IP dari saya membuat aturan simple Q dari rule 1 sampai 254. Nah, kayak gini bisa nih digunakan dengan perintah seperti ini. Gitu. Cuma formatnya berbeda. Nanti kita akan bahas. Oke, itu sudah. Kemudian kita balik lagi ke itu yang 2. Sekarang yang ketiga. Scripting di router HS itu bukan bahasa pemrograman. Nah, maksudnya gimana? Jadi scripting itu VS bahasa pemrograman. Jadi microscripting menjalankan kodenya baris per baris, disebut dengan interpreter. Nah, yang kedua, bahasa pemrograman dijalankan secara keseluruhan langsung melalui compiler. Jadi kalau misalkan kita menggunakan microscripting, dia akan memprosesnya dari atas ke bawah ya, per baris gitu loh. Jadi kalau seandainya ada error misalnya saya menulis kode scripting ada 10 baris. Kemudian error dia di baris ke-5. Nah, dari baris 1 sampai ke 4 itu dia hapus di baris ke-5-nya aja yang error gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau dia bahasa pemrograman, dia dijalankan secara keseluruhan langsung melalui compiler. Jadi kalau ada 10 baris kode yang kita tulis, ada error 1 aja, dia nggak mau jalan gitu. Karena kan dia menggunakan compiler. Sederhananya seperti itu. Contohnya apa scripting itu? Scripting itu sama seperti menggunakan PHP. Nah, jadi kalau teman-teman pernah belajar PHP kan, itu termasuk ya. Terus ada penerjemahnya, ada interpreternya seperti itu. Jadi, ada
ada HTML. Nah, HTML itu sama, termasuk kategori scripting juga. Yang ketiga, CSS sama. Kalau kita belajar CSS juga itu termasuk kategori scripting. Empat, Linux. Nah, Linux itu menggunakan shell ya, itu sama juga scripting juga. Python juga sama, termasuk kategori scripting. Nah, yang disebut bahasa pemrograman itu seperti bahasa C, bahasa Pascal, bahasa Java. Nah, jadi Python itu bisa dibuat modul-modulnya menggunakan bahasa C. Artinya segala bahasa itu kan kalau dilihat dari literatur itu kan bahasa C gitu. Rata-rata bahasa C ya. Bahasa mesin juga begitu gitu. Bahasa C. Sudah jelas ya perbedaan antara scripting vs bahasa pemrograman. Tapi tetap kita gunakan fundamentalnya atau dasar-dasarnya juga menggunakan bahasa pemrograman juga gitu. Mirip-mirip. Nah, selanjutnya adalah scripting di router OS bisa dijalankan berdasarkan event. Nah, di sini yang menariknya. Itu suara siapa ya? Kalau boleh tahu, agak sedikit masuk. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi scripting di router OS itu juga support dengan event. Misalnya kita menggunakan PPOE ya. Ketika dia jalan up, maka apa yang harus dilakukan? Ketika dia logout, apa yang mikrotik harus lakukan? Kita juga bisa bikin seperti itu. Contohnya di gambar ini saya menggunakan PPOE ya, ini anunya PPOE, profil PPOE. Saya membuat sebuah event. Jika dia ada terjadi up, maka saya ngambil usernya, saya ngambil nama usernya, habis itu saya mengambil addressnya, servisnya, kemudian saya mengirimkannya melalui Telegram. Nah, ketika ada PPOE yang aktif, maka dia akan langsung trigger ke Telegram saya. Oh, ada yang aktif ya, ada PPOE 1, kemudian IP-nya sekian. Kalau kita sering biasa lihat di internet itu ada tutorial-tutorial yang mengenai up dan down. Nah, ini salah satu teknik scripting juga itu termasuk scripting dia, cuma dia berdasarkan event. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua adalah kayaknya itu dulu intermediate atau kata pengantar dari scripting router OS ya. Router OS. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di gedung cyber beberapa bulan yang lalu telah kejadian kebakaran. Nah, dan itu menyebabkan beberapa akses internet dan servis lainnya itu mengalami down ya. Nah, jadi beberapa router konfigurasi semua hilang kalau memang nggak sempat di backup ya. Kemudian beberapa data juga mengalami namanya error, hilang, terus tapi sebagian juga ada yang berhasil di recovery ya. Tapi tergantung kerusakannya gitu loh. Tapi intinya kita mendapat bencana bahwa bencana itu bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga-duga gitu loh. Nah, terus apa kaitannya dengan judul saya ini? Jadi kalau seandainya kita sebagai NOC jaringan yang memegang banyak router, terutama di router distribusi atau router perangkat lain, kita nggak mungkin dong bikin manual mau backup konfigurasinya. Misalkan saya mau masuk router A, terus saya backup, kemudian dengan cara seperti ini ya, saya masuk ke router files, kemudian saya backup, terus saya simpan. Nah, terus kemudian di router B nanti saya kayak gini lagi. Bayangkan aja kalau routernya masih 1-5 sih nggak masalah ya. Tapi kalau routernya sampai ratusan atau sampai ribuan, bisa lemot juga otak kita kan dapatnya kan. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya kita bikin scripting ya, agar yang bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas rutinitas ini mikrotik sendiri yang ngerjakan menggunakan scripting gitu. Poinnya itu ya. Jadi intinya goals dari presentasi saya itu adalah membuat scripting yang mana kita suruh router itu bekerja dengan sendirinya, membackup dengan sendirinya, dan mengirim dengan sendirinya. Gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya.
Misalnya saya punya router ratusan ya, ada router core, router distribusi, customer A, customer B, customer C. Ini yang saya bilang yang pertama tadi, router VPN, router hotspot. Nah, ini kan nggak mungkin nih saya save satu persatu ya, bakalan capek juga kita kan. Nah, jadi yang apa solusinya? Solusinya adalah kita pertama gunakan scripting router OS. Ini adalah step by step-nya. Yang kedua, kita simpan file tersebut secara terjadwal. Yang ketiga, kita simpan file tersebut di FTP server. Nah, di FTP server. Jadi semuanya nanti kita suruh dia berkomunikasi dengan salah satu FTP server kita. Nanti semua nanti bekerja dengan sendirinya, router core, router VPN, mau router apapun, file backup-nya akan masuk ke dalam FTP server. Seperti itu ya goals-nya ya. Oke, selanjutnya kita pertama. Apa sih syaratnya Mas untuk membangun FTP server? Yang pertama adalah kita setup ya Windows FTP server. Kita bebas menggunakan FTP server. Kita bisa gunakan keluarganya Windows, kita juga bisa menggunakan keluarganya Linux, kita juga bisa menggunakan macOS. Apapun sistem operasinya, asalkan bisa menjalankan FTP, maka kita sudah bisa praktek menggunakan presentasi yang saya bawakan malam ini. Yang ketiga itu yang seperti disampaikan Mas Ahmad Mardiansyah tadi yang di slide pertama, bahwa router OS itu juga bisa dijadikan FTP server loh. Asalkan itu ya space hard disk-nya mumpuni ya. Jadi kalau seandainya nanti mau bikin backup, ya perhatikan juga space hard disk-nya ya. Jangan sampai nanti file backup-nya banyak, terus kapasitas penyimpanan router OS-nya juga sedikit gitu. Jadi kalau saya sih boleh-boleh aja pakai yang ini, tapi saya nggak rekomendasi gitu loh. Saya lebih senangnya menggunakan keluarga Linux gitu. Nah, dalam hal ini saya prakteknya menggunakan FTP servernya menggunakan Ubuntu 20.04 LTS. Selanjutnya. Nah, yang pertama, FTP server di Ubuntu 20.04. Yang pertama langkahnya apa? Ya sama ya, yang pasti kita harus setup FTP servernya. Dalam hal ini saya menggunakan FSFTPD, Very Secure File Transfer Protocol Daemonnya itu wajib harus jalan. Nah, jadi di Linux harus jalan ini. Ya wajib lah, namanya juga jalanin FTP ya kan. Yang kedua itu adalah kita buat akunnya. Akunnya apa? Username, minimal kita punya username dan password. Ini wajib sekali ya, nggak bisa enggak ini. Yang ketiga kita set permission-nya, minimal dia bisa write, artinya dia bisa menulis gitu. Artinya kita bisa ngirim file dan ditulis di servernya. Yang keempat ini cuma opsional ya. Kalau mau firewall-nya diatur, jadi misalkan cuma klien-klien tertentu aja atau network tertentu aja yang boleh memakai FTP saya, ini juga boleh. Tapi itu opsi aja ya. Tapi kalau memang teman-teman pengen setup FTP-nya juga boleh. Nah, ini saya sertakan ya best practice-nya di blog saya di link bawah ini. Jadi kalau mau teman-teman mau ngelihat yang tutorial dari 1 2 3 4 ini secara singkat, tinggal kopas-kopas saja. Kalau yang syaratnya yang penting Linux-nya udah ada, menggunakan Ubuntu, terus tinggal paste-paste aja menggunakan ini. Paste otomatis udah bisa nih 4 langkah ini terpenuhi di link ini. Selanjutnya. Nah, kebetulan saya sudah menyediakan FTP server di server saya sendiri. Nah, jadi alamatnya teman-teman bisa akses sendiri, tapi jangan diapa-apain dulu ya. Ini saya lagi presentasi soalnya. nanti diisengi lagi. Jangan ya. Jadi alamat IP-nya 103.84.209.138. Dia jalannya di port 21. Username-nya ada Envalevi, password-nya sama Envalevi. Direktorinya saya letakkan di home/Envalevi. Nah, jadi FTP servernya udah ready ya, saya siapkan gitu. Meskipun sebenarnya Mas Ahmad Mardiansyah juga menyediakan FTP tadi. Takut-takut kalau ada masalah ya. Jangan-jangan nanti FTP saya down kan, jadi akhirnya saya nggak bisa praktek. Semoga aja enggak. Oke, selanjutnya. Prepare and configurasi router. Yang pertama, syarat untuk membuat scripting di router OS kita. Pertama, router tersebut harus berhasil berkomunikasi dan bertukar data dengan FTP server. Ya iyalah wajib.
dia minimal harus bisa ngeping, maksudnya bisa berkomunikasi ya, bisa bertukar data gitu kan. Ini contohnya aja. Ini contohnya bahwa router saya bisa berkomunikasi ya dengan apa namanya dengan IP FTP servernya. Yang kedua adalah hak akses routernya wajib harus minimal itu bisa ngirim FTP, bisa menulis, tapi daripada ribet gini aja sederhananya, yang penting full aja dulu. Kalau WRED udah akses WRED itu jelas udah nggak bisa. Saya ulangi dikit bahwa di Mikrotik itu punya tiga hak akses ya. Pertama ada read, ada WRED, ada full, dan ini punya hak akses yang berbeda. Kalau cuma read dia cuma bisa baca aja. Kalau dia write dia bisa nulis, bisa ngeping, bisa apa macam-macam. Tapi dia nggak bisa nge-backup. Nah, terus yang ketiga ada full. Full itu bisa ngapain apa aja. Singkatnya seperti itu. Jadi untuk praktek kali ini saya menyarankan langsung aja bikin full aja dulu, gitulah. Yang ketiga, wajib ya set NTP client. Nah, ini buat menyinkronkan router kita ke jam internasional ya. Jadi ada NTP server, ada NTP client. Agar jam kita itu bisa sinkron menggunakan connect ke internet, jadi tetap sinkron. Jadi jangan sampai kita bikin jadwal jam 12 tiba-tiba tiba-tiba router kita itu belum sinkron jamnya, otomatis nggak jalan ya skripnya. Nah, yang ketiga, ini salah ketik saya. 1, 2, 3, 4. Yang ini nomor 5 yang terakhir ya. Yang kelima adalah kita akan menyuruh routernya membuat script .backup, kemudian .rsc. .backup ini adalah file backup keseluruhan Mikrotik. Jadi kalau kita tadi di pertama tadi kita bikin kayak gini, files backup. Nah, ini hasilnya nanti .backup ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya nggak bisa dibaca ya, karena Mikrotik mengenkripsi ya, apalagi nggak bisa dibaca teksnya ya. Jadi beberapa teks itu disamarkan gitu loh, jadi nggak bisa baca. Nah, yang bisa dibaca apa? Yang bisa dibaca itu menggunakan RSC. Nah, jadi semua konfigurasi mulai dari IP address, IP firewall NAT, apa aja lah pokoknya, IP hotspot, atau misalkan pokoknya semua scripting yang ada di router kita itu bisa terbaca menggunakan plain text. Nah, itu yang pertama. Oke, baiklah. Ini yang kedua, ini bagi teman-teman kalau bingung gimana sih caranya Mas ngeset NTP client. Nah, caranya kita bisa gunakan server di internet ya. Ini gratis. Servernya ini 0.id.pol.ntp.org. Di mana menunya Mas? Kalau yang sebelah kiri ini saya menggunakan nih router OS versi 7 ya. Jadi menunya kayak begini. Router OS versi 7.1.1.1.1. Nah, jadi menunya NTP client di mana? Jadi sistem, kemudian NTP client, kita checklist aja enable, kemudian kita masukkan IP di sini. Ini IP NTP-nya. Nah, kalau di router versi 6 biasanya menunya agak beda sedikit ya. Ada sistem, ada SNTP client. Nah, kita bisa masukkan di bagian primary dan sekundarinya ini. Kalau misalkan mau pakai domain juga bisa juga sih. Ya ini masukkan aja nih. Yang 0.id.pol.ntp.org ini masukkan di bagian server DNS name. Masukin di bawah sini. Tapi saya lebih senang pakai IP ya. Soalnya bukan apa-apa. Saya takutnya siapa tahu router saya nggak bisa resolve kan, nanti nggak bisa baca ini, karena kalau ini kan perlu DNS ini. Nah, itu cara set NTP client. Selanjutnya, nah kita wajib juga untuk menyeting clock-nya ya. Jadi sesuaikan jam teman-teman domisilinya di mana. Kalau saya di sini karena saya tinggal di Riau, saya menggunakan GMT +7 ya. Saya ikut Jakarta gitu. Jadi di menunya di mana? Menunya di sistem, clock, kemudian jamnya ini udah otomatis nih. Kalau misalkan udah tersinkron dengan NTP tadi udah otomatis nih, ketulis sendiri dia. Time zone-nya apa? Time zone-nya sesuai dengan daerahnya. Jadi kalau saya Asia Jakarta ya. Kalau teman-teman ada di Papua ya pilih aja Asia Papua gitu. Kalau teman-teman ada di wilayah GMT 8 ya pilih aja di Asia Makassar gitu. Nanti otomatis dia akan menyesuaikan sendiri berdasarkan jam sesuai dengan daerah Anda gitu. Oke, pertama, bagaimana caranya membuat scripting-nya?
Gampang. Kita bisa menggunakannya di ini umum ya. Jadi semua scripting scripting mikrotik itu nggak jauh-jauh dari 2. Kalau nggak menunya di sistem script atau di sistem scheduler. Umumnya seperti itu. Meskipun bisa juga tadi kan ditaruh di PPOE, di on event bisa juga diletakkan di IP hotspot, di bagian event itu bisa juga, tapi umumnya nggak jauh-jauh dari sini. Nggak sistem, scheduler, sistem, script gitu. Nah, di sini saya pengen simulasinya seperti ini. Saya pengen membuat script saya beri namanya autosimpan. Dimulai dari jam berapa? Setiap 1 hari sekali gitu. Jadi di start time-nya dari 00.00, nanti dia akan mengkalkulasi sendiri. Intervalnya dia akan menghitung 1 day. Nah, jadi kalau misalkan hari ini tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 1 ya. Kalau misalkan tanggal 1 kita bikin skripnya, nanti otomatis di tanggal 2 nanti dia akan running. Gitu. Nanti dia akan running di tanggal 2 sendiri ya. Nah, yang kedua adalah kita harus wajib memasukkan skripnya. Skripnya di mana? Skripnya di bagian bawah ini, di kotak merah ini. Kalau kita dulu .backup dan .rsg. Nah, pertama apa? Kita lihat titik 2 lokal nama. Artinya kita membuat variabel namanya adalah nama. Nah, nama itu kita ambil dari sistem identity get name. Artinya kita mengambil variabel nama berdasarkan dari sistem identity get name. Misalkan router saya namanya router GLC. Nah, berarti namanya router GLC. Ditampung di dalam satu variabel bernama nama. Seperti itu ya singkatnya ya. Nah, kemudian ini di dalam memori ya, dia nyimpannya di dalam memori. Kemudian yang kedua, kita suruh routernya melakukan backup. Nah, kalau kita bahas di depan tadi kita nyeting backup itu pakai klik, kita akan menggunakan perintah. Perintah backup itu seperti apa? /system backup save, artinya kita masuk ke sistem backup save, namanya kita ambil dari variabel yang ada di atasnya. Kalau misalkan variabelnya tadi GLC, berarti namanya GLC, nama identity routernya. Kalau nama routernya misalkan router distribusi, berarti nama variabel yang ditampung atau diambil ini adalah router distribusi. Jadi itu ya. Jadi dari variabel nama itu diambil dari hasil tampungan memori sistem identity get name. Oke. Selanjutnya, setelah kita simpan file tersebut dengan nama yang kita inginkan, kemudian kita suruh Mikrotik menjalankan fetch. Fetch itu adalah salah satu tools di Mikrotik untuk menyalin, mengopi, mengirim data gitu loh. Jadi nanti fetch itu apa nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ada nanti. Kita abaikan aja dulu ya. Lanjut aja. Tool fetch address. Jadi kita masuk tool fetch address sama dengan addressnya berapa? Address FTP saya kebetulan tadi saya setup 103.209.138. Nah, SRC path-nya di mana ngambilnya? SRC path-nya di slash, artinya nih di folder root-nya di folder root-nya router kita. Namanya apa? Namanya berdasarkan yang kita tampung tadi. Nah, variabel nama. Jadi baca dolar itu variabel ya, variabel nama dot backup. Nah, kita ambil source path-nya dari situ. Kemudian karena kebetulan FTP-nya kita setup sudah ada akun FTP-nya, tadi akun FTP-nya apa? Username nvalepi, password-nya nvalepi. Nah, jadi kita definisikan di sini usernya sama dengan nvalepi, password-nya nvalepi. Destination path-nya, nah ini tujuannya ya. Jadi
folder saya kebetulan udah ready ya, apa namanya, nama backupnya. Jadi nanti saya simpan nama tujuan dari server tersebut, nama filenya yang akan disimpan di FTP server itu adalah variabel nama .backup. Sama. Jadi kalau namanya di sini tadi glc.backup, berarti di tujuan servernya juga glc.backup. Jadi sama-sama, nggak dirubah ya namanya antara nama src4 dan dst4. Nah, FTP-nya berjalan di port berapa? Nah, kebetulan portnya masih default ya, port 21. Modenya menggunakan apa? FTP. Uploadnya yes. Ini adalah salah satu baris untuk membuat file .backup. Nah, terus yang kedua, kita suruh lagi MikroTik mengekspor file. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kalau kita mau ekspor kan biasanya kita ekspor file namanya apa gitu. Terus kesimpan di bagian file. Nah, tapi kita menyuruh perintah seperti ini. /export file sama dengan nama. Namanya masih sama. Kalau namanya GLC, GLC juga namanya. GLC router gitu. GLC gitu. Nah, kemudian setelah dia diekspor, terus kita suruh lagi salin lagi filenya menggunakan toolfetch ini. Kita suruh toolfetch address-nya berapa, ini masih sama. src4-nya source-nya dari mana filenya? Dari variabel nama .rsc. Nah, kalau tadi .backup, ini .rsc. Nah, jadi udah kelihatan bedanya ya, yang di atas .backup, yang di bawah rsc. Akunnya juga sama, user npalepi, password-nya npalepi, destination path-nya juga sama, nama .rsc. Jadi teman-teman hati-hati nih, menulis extension belakangnya ya. Kalau nanti .backup, ya .backup. Kalau .rsc juga gitu. Portnya 21, mode FTP upload yes. Nah, dengan script seperti ini saja, dengan script pendek ini seperti ini saja, kita sudah berhasil, kita sudah menulis beberapa baris di MikroTik menggunakan scripting agar yang mengerjakan itu bukan kita lagi gitu. Yang mengerjakan itu routernya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan ada 100 router, ya udah kopas aja semua script ini, masukin ke router semua dengan skemanya, interval penyimpanannya mau seperti apa. Kalau teman-teman saya pengen 1 hari, boleh. Kalau sampai teman-teman pengen per 2 jam sekali juga boleh. Pokoknya ini masalah selera aja ya gitu. Tapi sini saya mencontohkan cuma per hari. Karena sih idealnya setiap jam 12 kali backup gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Hasil script yang kita simpan tadi, lihatnya di mana? Di sistem scheduler. Nanti ada namanya, kemudian start jamnya berapa, intervalnya berapa, nanti next count-nya atau next run script-nya jam berapa. Nanti otomatis sudah ada infonya di sini. Udah, sebenarnya kayak gitu aja sebenarnya script-nya ya. Oke, sependek itu. Nah, ini teman-teman kalau pengen lihat lebih jelas script-nya, kalau memang tadi kekecilan ya, ini ada lokal, nama, bla bla bla. Gak perlu lagi saya jelaskan karena udah sama di slide sebelumnya. Nah, nanti ketika dia berhasil, akan ada lognya. Nah, kita lihat log fetch-nya ya. Nah, ini jamnya Januari 2 jam 00. Lihat, dia mengirim file. Kebetulan ini nama identity router saya Korcinok ya. Korcinok solog.backup. Statusnya terupload. Nah, yang kedua juga berhasil nih lognya. Jamnya bisa kelihatan ya 000 004. Ya beda-beda sedikit lah. 0003 gitu. Nah, fetch core ada core.cinok.solog.rsc. Jadi file 2 tadi, file backup.rsc tadi sudah berhasil kita kirim menggunakan FTP gitu. Menggunakan patch tadi. Nah, jadi teman-teman pantau aja. Kalau misalkan nggak jalan, lihat aja lognya. Jalan nggak dia? Gitu. Nah, selanjutnya. Ini adalah hasilnya ya.
hasilnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalkan teman-teman lagi free ini, akses saja, boleh. Tapi jangan diapa-apain ya, jangan disengin dulu. File.backup dan RSC berhasil diupload. Nah, ini apa namanya penampakannya. Ini saya menggunakan WinSCP ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai FileZilla juga boleh, mau pakai aplikasi FTP yang lain juga boleh. Hostname-nya sama, portnya 21, username-nya npalepi, password-nya npalepi. Ketika dibuka, ini adalah hasil penampakannya. Nah, jadi hasil file backup tadi maka akan masuk di dalam server FTP kita. Nah, jadi jamnya sama ya, 22, ini 0000, filenya .backup.rsg. Nah, artinya mudah banget gitu loh. Nggak ada yang rumit kayaknya. Teman-teman bisa kopas aja skripnya ini. Gitu. Sambil pelan-pelan pahaminya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar soalnya. Jadi saya juga baru belajar juga scripting. Masalahnya materi scripting ini juga lumayan advance juga gitu. Oke, nah ini fetch ya, saya jelaskan sedikit. Tadi tanya Mas, fetch itu buat apa sih? Nah, saya nggak usah bingung-bingung, saya ambil aja langsung dari sumbernya di Citra Web bahwa fetch itu gunanya adalah untuk di router OS kita bisa menggunakan menu yaitu untuk mengcopy file dari atau ke perangkat-perangkat yang ada di jaringan, baik nanti bisa menggunakan service HTTP atau FTP. Nah, jadi fetch ini banyak banget ya kalau di Explorer. Dia bisa protokol FTP, dia juga bisa protokol HTTP, kemudian dia juga bisa support SSH gitu loh. Tapi di versi 6.45 ya, baru support SSH. SFTP maksudnya. Terus dia juga bisa menggunakan perintah post and get loh. Jadi kalau teman-teman yang suka programming di bahasa pemrograman, ada post, ada get, dia juga support ya. Mau ngirim atau ngambil data gitu loh. Wah, memang powerful banget gitu Mikrotik ini. Router murah meriah, maksudnya router sederhana ini yang dipakai sejuta umat ini bisa ngapain apa aja gitu loh. Nah, oke. Terakhir. Nah, ini kalau ini yang disampaikan yang pertama tadi ya. Kalau seandainya teman-teman malas, saya malas Mas mau pakai mau pakai server FTP-nya pakai Linux, saya mau pakai router OS saja, boleh gitu loh. Yang penting syaratnya apa? Yang penting tadi routernya berhasil berkomunikasi dan bertukar data, ini wajib. Yang kedua, routernya bisa write. Nah, ini singkatnya ya udah fullin aja dulu. Yang ketiga, penyimpanan disknya mencukupi. Nah, ini yang saya wanti-wanti tadi. Overload ya penyimpanannya gitu. Yang keempat, wajib. Ya iyalah, service FTP-nya harus dijalankan. Cara jalankannya di mana? Buka aja di IP, terus IP service list. Nanti di checklist aja di bagian FTP-nya. Di-enablekan di port 21-nya. Mas, saya ganti Mas portnya jadi port 22, boleh juga. Tapi nanti jadi ngaco sih. Nanti masa FTP sama SSH ya kan? Oke. Udah. Ini sekedar opsional ya. Ini saya modifikasi kalau teman-teman udah keseringan main scripting, nanti berimajinasi aja tuh pikirannya tuh, menghayal itu. Nah, karena saya orangnya nih pemalas ya. Karena pemalas itu akhirnya setiap kali ada kejadian scripting saya kirim di Telegram. Caranya gimana? Ya ini nggak bisa dibahas di sini ya, karena waktu kita nggak memungkinkan ya. Nanti Telegram bisa kita bahas di sesi yang lain lah. Atau teman-teman bisa searching aja lah Google dulu, gimana cara bikin bot Telegram, gimana cara mengetahui chat ID dan sebagainya gitu. Intinya saya asumsikan mengerti lah cara bikin Telegram. Tapi yang jelas ini hanya opsional. Nah, ini contohnya saya tambahkan script Telegram. Ketika backup saya sudah berhasil, saya suruh dia mengirimkan pemberitahuan notifikasi di Telegram saya. Nanti ada pemberitahuannya tuh, file teksnya begini, file backup, variabelnya siapa, nama routernya siapa, terus berhasil dikirim. Jadi saya bisa tahu nih, scripting saya masih working gitu di tele. Selanjutnya, nah ini contohnya. Nanti penampakannya seperti ini.
Ini notifikasinya ya, bisa dilihat. Kalau misalkan router customer saya yang bejibun tadi di mana-mana, saya bikin scripting otomatis. Jadi nanti muncul semua di jam 00. Ini sama semua nih. Jadi udah kelihatan semua. Router saya udah berhasil. Jadi ada lognya ya. Tapi sekali lagi ini hanya opsional. Jadi kalau teman-teman masih belajar scripting, masih awam, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai Telegram ini, gitu. Yang pakai pertama aja dulu, yang tadi buat autonya tadi. Selanjutnya, nah ketika sudah file tersebut sudah berhasil kita kirim di file di FTP server kita, FTP server kita itu kan nanti sewaktu-waktu bisa penuh ya. Kalau penuh nanti susah kita manage-nya gitu. Nah, jadi kita manage nanti scriptingnya juga di Linux-nya gitu. Caranya gimana? Nah, ini agak sedikit advance juga nih materinya gitu. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau di router OS kita mengenal yang namanya scheduler, kalau di Linux kita mengenal yang namanya cron job. Hati-hati ya nyebutnya ya, cron job gitu. Nah, namanya kalau di kalangan administrator itu terkenalnya cron job. Tapi sebenarnya menunya ini namanya cron tab gitu. Jadi yang betul yang mana, Mas? Sama-sama betul gitu. Mau cron tab mau cron job sama-sama betul gitu. Intinya scheduling. Nah, intinya scheduling. Sama seperti scheduler di router OS. Oke, pertama, cron daemon merupakan sebuah service yang berjalan di semua distribusi Unix dan Linux. Ya, jadi cronnya itu jalan di semua distribusi. Service ini didesain khususnya untuk mengeksekusi suatu perintah sewaktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Ya iyalah, kan saya bilang tadi bahwa intinya ini untuk scheduler. Tapi di versi Linux ya, yang sebelah kanan ini ya. Nah, sering juga disebut cron job di kalangan sistem administrator. Nah, ini adalah scheduler antara versi router OS dan versi Linux. Selanjutnya. Nah, file-file yang kita simpan tadi kan bakalan banyak tuh. Kalau kita back sebentar ya. Ini kan makin kalau routernya kalau misalkan file backupnya itu besar, ada yang 10 MB, ada yang 3 MB, ada yang 2 MB, ada yang 4 MB. Itu kan bisa membuat resource kita jadi penuh kan ya. Nah, kalau penuh nanti penuh juga space FTP kita gitu loh. Nah, untuk mengamankan data file kita ini agar aman ya, kita bikin scheduler lagi di dalam sel Linux-nya. Gimana caranya? Pertama, nah, kalau teman-teman dulu biasanya mengkompres file itu menggunakan WinZip, di keluarga Windows ya menggunakan RAR. Nah, kalau di Linux kita menggunakan kompresi targz. Nah, apalagi Mas tuh targz, Mas. Intinya targz itu untuk mengkompresi file gitu. Intinya kayak gitu aja lah dulu. Kenapa memilih targz? Karena targz itu adalah hasil kompresinya itu lumayan bagus gitu loh. Jadi lumayan kecil gitu loh. Kompres yang terbaik menurut saya menggunakan targz sih di keluarga Linux yang saya tahu gitu. Mohon maaf ya koreksi kalau saya ada salah, meskipun ada compressing file lain di software yang lain gitu. Nah, targz ini hampir semua support ya di kalangan Unix, di kalangan Linux, Mac gitu. Bahkan yang pakai Mac pun juga support menggunakan targz ini. Baik. Pertama, kita akan setting dulu di Linux-nya kita setting dulu perintahnya apa? Perintahnya dpkg configure tz data. Nah, ini memilih regional ya, sesuaikan dengan regional kita ya. Kalau regionalnya rumahnya tadi di Asia Jakarta, kita pilih aja Asia Jakarta. Kalau rumah kita tadi di Makassar, kita pilih aja Makassar. Nah, nanti pembuktian jamnya nanti akan berubah seperti ini. Kita tulis aja perintahnya dep. Nanti akan muncul nih, jam kita udah sinkron atau enggak. Kalau belum sinkron, berarti betulkan dulu lah gitu kan. Biasanya kan server itu pakai PC kan. Jadi BIOS-nya dibetulkan dulu atau misalkan tanggalnya disetting dulu di bagian OS-nya gitu.
Tapi saya nggak bahas itu. Sederhananya seperti inilah dulu. Nah, yang kedua, nah kita bikin scripting di cron tab di Linux. Nah, pertama dpkg reconfigure tz data udah yang pertama tadi. Yang kedua kita bikin foldernya. Nah di sini saya bikin foldernya MacDir home di data backup. Jadi saya simpan di data backup min rsc. Nah, kemudian perintahnya gimana? Kita bikinlah perintahnya seperti ini. tar min c ff dot home data backup rsc arsip. Jadi ini ada string arsip di sini ya. Ada arsip, variabelnya berdasarkan tanggal. Nah, ini tanggalnya nih. Jadi nanti saya mau bikin file, mengkompres file dengan nama berdasarkan tanggal. Plus year, yours, plus month, plus day. Dot tar.gz. Diambil dari mana? Dari folder FTP saya. Kebetulan folder FTP saya tadi diletakkan di mana? Di home.npalepi. Nah, ini adalah salah satu script untuk membackup data yang ada di dalam folder FTP kita. Terus kita bikin arsip dan kita simpan di dalam data backup. Nah, begitu. Kemudian kita coba ya, kita masuk. Halo, Kita bikin scriptnya. Halo. Ya. Ini sudah pukul 21. Untuk yang ini penjelasan scripting untuk Linux mungkin kita bikin ini aja deh, apa namanya? Sesi sendiri gitu. Jadi ini kita bahas kan topiknya adalah automatic backup dari MikroTik ke Linux ya, ke FTP gitu. Nah, nanti untuk di dalam FTP-nya nanti sesi lain aja ya. Oke. Nanti kita akan bahas ya. Mohon maaf agak terlalu panjang dulu saya. Saya potong dulu ya. Baik. Nah, jadi singkatnya seperti ini. Nanti kita akan bahas penampakannya seperti ini. Nah, terakhir kesimpulannya. Yang penting kesimpulannya pertama kita wajib lancarkan dulu dan paham konfigurasi router OS secara tepat. Ini wajib nih. Jadi nyetingnya harus betul dulu ya. Gitu. Yang kedua kita berlatih di command line. Jadi nanti latihan aja teman-teman di New Terminal. Yang ketiga bisa pahami belajar dasar atau fundamental bahasa pemrograman. Ya ini fundamentalnya scripting. Yang keempat adalah sering berimajinasi dan mengotomatisasikan pekerjaan yang berulang. Nah, ini adalah salah satu tips dari saya kalau pengen jago scripting. Baik, karena durasi juga sudah mulai habis, kita langsung demo aja ya. Bisa demo sekarang, Mas Ahmad? Iya, di demonya cepat aja deh. Oke, cepat aja. Oke, jadi ini masih ke sharing ya, saya? Ya, silakan. Oke. Saya buka router saya yang ada di core. Nggak kelihatan itunya. Sebentar. Usernya kita ganti ke inbox ya. Atau gini aja, ini kan udah selesai ya. Kita lanjut di Selasa depan gimana? Nanti part 2-nya gitu. Oh, boleh. Bentar Mas, kita agak sedikit demo aja dulu ya, sedikit lagi. Biar kelihatan. Nah, jadi ini script auto simpannya saya copy. Terus saya jalankan seperti ini. Nah, namanya auto simpan. Oke. Nanti kita jalan aja, run. Nah, nanti lognya akan muncul nih. Tuh, bahwa filenya sudah terkirim ya. Ini jam 21.06. Filesnya yang dikirim itu di sini. Nah, ini file yang saya baru kirim. Kayaknya seperti itu. Penampakan filenya itu di mana? Nah, ini file penampakannya ada di sini. Nah, ini banyak banget ya. Filenya. Jadi ini filenya nih. Nah, jadi file backupnya nanti hasilnya seperti ini. Oke lah, kayaknya udah selesai presentasi saya mengenai scripting ini. Kira-kira ada yang ditanyakan atau saya kembalikan aja deh ke Mas Ahmad Bardiansyah. Oke, Mas, lanjut handling. Ya, terima kasih banyak presentasinya ya. Mungkin next time bisa
Ya wajar ya ini kali pertama ya. Mula. Nah, pertama Masih agak sedikit grogi. grogi saya. Ya oke lah, next time lebih baik. Mungkin saran saya untuk beberapa yang prerequisite itu tidak perlu dibahas banyak ya kan, atau apa uh, kita fokus ke topik ya hari ini yaitu backup otomatisnya via FTP aja gitu. Jadi untuk scriptingnya Nah, nanti itu bahasan sendiri lah. Kalau itu semua dibahas nggak cukup gitu ya, gitu oke kan. Mas. Siap Mas. Jadi mungkin next time kita seperti saya misalkan review ya review juga kalau kita bahas yang apa OSI layer tuh ya sampai beberapa hari juga mungkin belum cukup gitu. Plus Wireshark-nya juga kan gitu ya. Nah, Nah, jadi nanti mungkin untuk ke depannya pembahasannya seperti itu bagi hal-hal yang sifatnya prerequisite kayak tadi ya harus tahu ini itu akan dibahas nggak terlalu lama aja gitu ya. oke. Dianggap teman-teman sudah tahu gitu ya. Makanya di situ ada tulisan prerequisite gitu kan gitu. Jadi Anda supaya kalau mau Ya, tahu hal ini, mau hal misalkan C gitu, topik A dan topik B harus sudah lulus ya kayak mata kuliah gitu ya. ya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Ya, ini demonya bagus sekali ya. Mungkin nanti ke depannya mungkin kita bisa bikin yang selanjutnya ya. Nanti kita backup nanti via Git gitu ya. Nah, itu biasanya kita pakai gitu. Ya, Kalau betul FTP kan betul dia betul. numpuk Menarik itu ya, menarik. filenya numpuk. Nah, kalau Git kan kita bisa Numpuk. pakai versioning gitu kan. Jadi antara hari ini sama kemarin tuh Betul. apa apa yang berubah gitu kan tuh bisa. Kalau ke FTP kan kita nggak bisa ya gitu. Betul. Ya kan FTP sekali upload selesai udah. Terus apa bedanya yang tanggal 9 sama tanggal 10 kan gitu ya. Apa perbedaan di situ? Nah, itu kan harus kita bongkar-bongkar lagi tuh. Kalau filenya ada juga ya kan. Ya toh. Nah, kalau kita pakai Git kan enak. Nah, mungkin itu usulan ya ke depan. Mungkin ada yang mau bahas ya boleh lah itu Iya. ya. Kalau teman-teman yang Mungkin hadir mau bahas ya Mas ya. Nah, boleh boleh. ya boleh itu kelihatannya bagus juga gitu ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya hari ini. Presentasinya bagus. Sekarang ini ke depannya apa ini? Oh, ini ada yang usul. Bisa jelaskan Ansible. Ansible sebenarnya udah dibahas ya di GLC Networks webinar sebelumnya. Nanti coba cari deh. Itu untuk automation. Biasanya dipakai untuk server ya. Jadi nanti kalau kita tinggal tulis di Ansible, nanti Ansible-nya connect dengan SSH, kemudian apa modul-modul yang belum diinstal dia install gitu ya. Itu Ansible. Ya, nah itu Ansible tuh tergantung dari modul-modulnya ya. Untuk modul router OS sayangnya masih sedikit gitu ya. Saya sih lebih senang kalau untuk otomasi router OS saya pakai scriptnya dari router OS bukan bukan bawaannya Ansible gitu ya. Jadi Ansible saya ya pakai juga cuma nggak terlalu banyak ya untuk manage network ya gitu. Paling untuk Cisco gitu atau untuk yang lain gitu ya. Dia ada modulnya sendiri. Itu kan jadi Ansible itu dia modular ya, tergantung modulnya. Jadi Ansible bagus apa kagak ya tergantung modulnya gitu kan ya. Dan untuk modul mikrotik dia nggak terlalu banyak gitu ya. Dan kita dulu coba juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Harusnya nanti kan dia compare gitu. Heeh. Dia compare misalkan mau setting IP ya dicek dulu IP-nya ada apa belum gitu kan. Jangan sampai dia nambah lagi IP-nya gitu kan. Wah, itu kan repot ya kan. Ada if-nya gitu loh. Nah, gitu. Oke, baik rekan-rekan, saya rasa gitu ya. Ini waktunya kita apa namanya? Foto ya, silakan ditampilkan kameranya ya. Kita mau foto dulu. Screenshot ya. Kalau foto ya berarti saya foto gini ya, halo gitu. Baik, kita screenshot aja lah ya, gitu. Oke, saya hitung ya. One, two, ini screenshotnya dimatiin dulu, Mas. Siapa nih? Apa? Screen share-nya dimatiin dulu ya. Tak matiin dulu ya. Nah, sip, mantap. Oke semua, Udah mati Mas ya? saya ya udah mati ya. Oke, semuanya nyalakan, minta tolong nyalakan kamera. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, jangan lupa jempolnya tadi. Ya, oh ada ketinggalan jempol ya, gitu. 1, 2, 3.
Iya, oke. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak. Ya, jadi dari satu topik ini jadi kepikiran kan, oh nanti kalau kita backup via Git gimana gitu ya, banyak topik-topik lagi. Bagi teman-teman yang mau usul topik boleh gitu ya. Silahkan nanti di sini gitu ya. Topik banyak sekali tadi ya, itu scripting tuh kita bisa bikin juga ya. Scripting di Linux ya, itu tuh harus dipisah tuh ya kayaknya ya. Itu topik sendiri tuh barang tuh ya. Jangan dicampur nanti waktunya nggak cukup gitu kan. Nah, ujung-ujung nanti uber-uber gitu kan. Ayo cepat-cepat mau habis loh jam 9. Aduh gitu. Nggak. Fokus aja satu gitu ya. Fokus satu gitu. Jadi kalau untuk prerequisite bilang, lu kalau belajar ini harus sudah ini, udah hatam gitu. Gue bahas tapi sekilas aja gitu. Next time gitu aja ya. Gitu. Ya, Heeh. Eh, ya gitulah. Saya rasa begitu rekan-rekan. Terima kasih banyak ya sekali lagi sudah datang dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam semua. selamat malam semuanya. Selamat Terima malam. kasih.